Subscribe. Waduh, terus gimana dong? Ya udah, aku yang rebusin. Kamu tinggal mandi aja udah sono. Iya deh. Apa mau langsung direbus sama kamunya? Ya udah, aku ke dapur dulu ya. Iya, Bi. Gimana ini? Masa buat bulan madu aja gua nggak bisa turutin sih? Dia udah bela-belain ninggalin semuanya buat gua. Ninggalin rumahnya, orang tuanya, kemewahannya. Hah. Cynthia, aku keluar dulu ya. Ih, mau kemana? Enggak. Kamu itu udah rumah tangga, Robi. Udah nggak pantas main keluar. Buset, di depan doang PA, di teras sama bapak. Oh, bilang dong di teras. Iya, sorry. Ya udah ya. Iya. Awas ya kalau ngilang. Pak, si Cynthia ngajakin bulan madu. Bapak punya duit nggak? Ngapain, Bi? Bulan madu segala. Kayak orang kaya aja kamu. Bukan soal itunya, Pak. Mungkin dia pengen berduaan kayak suami istri pada umumnya gitu. Jujur, Robi juga sama sekali belum nyentuh dia, Pak. Udahlah, kamu pinjam kamar si Lisa aja sebentar. Paling juga durasinya kayak film dot design. Jujur saja, aku masih ragu Lisa mau meminjamkan kamarnya atau tidak. Aku tahu betul sifat anak itu. Kalau sudah soal kenyamanan, bisa galak sekali. Bukan berarti dia tidak sayang sama kakaknya. Tapi ya, caranya berbeda. Aku hanya bisa berharap dia mau mengerti keadaan walaupun tidak sepenuhnya. Setidaknya tadi aku sudah bicara dengan Robi, memberi dia semangat, menyuruh dia tetap tenang dan mulai berpikir cari tempat lain. Pelan-pelan saja. Yang penting tidak panik. Anak zaman sekarang ini cintanya memang luar biasa, berani, tulus, tapi kadang kurang perhitungan. Semua diputuskan dengan hati tanpa memikirkan panjang ke depan. Dan akhirnya seperti sekarang, mulai terasa kalang kabut. Tapi aku tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Karena dulu pun mungkin aku juga pernah seperti itu. Hanya saja zamannya berbeda. Aku menghela napas pelan. Kalau memang tidak ada kamar lagi, mau bagaimana? Mungkin kamar aku saja yang dipakai. Aku bisa pindah ke ruang depan. Atau di mana saja. Tidak masalah. Yang penting mereka punya tempat yang layak. Kasihan juga. Aku lihat Robi status sudah jadi suami, pengantin baru. Tapi belum sempat merasakan tenang. Bahkan untuk sekadar bulan madu saja belum. Semua masih serba terbatas. Aku tersenyum kecil, membayangkan kalau Cynthia tidak sungkan. Tidak malu, sebenarnya tidak apa-apa. Mereka pakai kamarku dulu. Yang penting mereka nyaman. Tapi aku juga harus realistis. Tidak bisa selamanya seperti ini. Aku harus bantu Robi. Bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga soal masa depan. Mencarikan rumah kecil mungkin yang bisa mereka tempati sendiri. Walaupun sederhana. Yang penting cukup dan aman. Lalu soal pekerjaan. Ini juga penting. Robi harus punya penghasilan yang jelas. Tidak bisa hanya mengandalkan keadaan. Aku yakin dia mau berusaha. Tinggal diarahkan saja. Diberi kesempatan. Mungkin aku bisa tanya sana-sini ke kenalan lama atau bantu dia mulai usaha kecil. Yang penting ada langkah awal. Aku tidak ingin mereka merasa sendiri karena sekarang mereka sudah jadi keluarga dan aku juga punya tanggung jawab. Bukan hanya sebagai ayah, tapi sebagai orang tua yang mendukung. Aku percaya dengan kebersamaan, semangat keluarga, kami bisa melalui ini. Pak Alex juga pasti tidak tinggal diam. Kalau semua saling bantu, saling dorong, perlahan semuanya akan membaik. Memang tidak instan, tidak langsung enak, tapi setidaknya ada arah. Aku menatap ke depan. Pikiran masih penuh, tapi hati sedikit lebih tenang. Karena aku tahu selama kami tidak menyerah,
selama kami tetap bersama, akan selalu ada jalan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Andai Cynthia merasa malu atau tidak enak hati tidur di kamar mertua seperti ini, aku juga harus mengerti tidak semua orang langsung bisa nyaman. Apalagi ini semua serba mendadak. Mungkin lebih baik aku sarankan mereka kembali ke kontrakan Bang Topan yang masih dalam masa sewa itu. Tempatnya memang sederhana, tapi setidaknya mereka punya ruang sendiri, lebih tenang. Tidak ada yang mendengar, tidak ada rasa sungkan. Mereka bisa tertawa lepas, bicara apa saja, menjalani hari sebagai suami istri tanpa beban. Aku membayangkan itu rasanya lebih pas untuk mereka sekarang. Kalau pagi mereka bisa datang ke sini seperti biasa, ikut makan atau belanja ke pasar dulu, biar Dinda bantu Cynthia masak. Lumayan sekalian belajar. Jadi suasana rumah juga tetap hidup, tidak sepi, tidak terasa jauh. Sementara kalau dikontrakan seharian, aku juga tahu lama-lama pasti bosan. Tidak ada teman ngobrol, tidak ada aktivitas, pikiran bisa kemana-mana. Makanya harus diatur supaya tetap ada keseimbangan antara sendiri dan bersama keluarga. Aku melihat Robi dari jauh. Anak itu sedang berusaha keras menyesuaikan diri, jadi suami, jadi kepala keluarga. Walaupun semua masih sederhana, melihat dia seperti itu, aku jadi teringat masa mudaku dulu. Bersama ibunya, kami juga tidak punya apa-apa. Semua dimulai dari nol. Bahkan untuk makan saja kadang harus berpikir 2 kali. Tapi anehnya, justru di situ terasa indah karena semua dijalani bersama, saling menguatkan, saling mengisi. Aku tersenyum kecil mengingat itu. Ternyata waktu cepat sekali berjalan. Sekarang aku sudah di posisi ini, melihat anakku mengulang cerita yang hampir sama. Memang hidup ini seperti berputar. Yang dulu aku rasakan, sekarang dia rasakan. Dan aku tahu perjalanan seperti ini tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh ketahanan, dan yang paling penting butuh kebersamaan. Kalau mereka bisa melewati fase ini, aku yakin ke depan mereka akan lebih kuat, lebih menghargai satu sama lain, lebih tahu arti berjuang bersama. Aku menarik napas panjang, pelan, dengan perasaan yang campur antara khawatir dan bangga.